Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Danang dari Ponorogo. Kali ini saya akan share untuk instalasi Docker ya, Docker desktop di Windows. Kebetulan saya juga lagi belajar ini, jadi belum sampai berhasil untuk instalasinya. Kebetulan laptop saya ini menggunakan sistem operasi Windows 10 Home Edition ya, yang Home. Nah, ini bisa dilihat oleh teman-teman untuk versi Home itu tidak didukung oleh Docker Desktop. Ya, jadi kita bisa lihat di sini di lamannya docker.com bahwa Docker Desktop itu hanya bisa diinstal di Windows 10 Professional atau Enterprise yang 64 bit. Nah, sekarang bagaimana caranya untuk bisa menginstal Docker ini di Windows 10 yang Home Edition? Nah, itu sebenarnya ada di kita cari di Google ya. Kita cari-cari, kebetulan saya menemukan itu ada triknya untuk bisa menginstal Docker di Windows 10 yang versi Home. Alamatnya di sini. Ya, itnext.io install Docker on Windows 10 Home. Nah, ini nanti bisa dicek di deskripsi dari video ini. Nanti saya share juga alamatnya, daripada ketiknya kesusahan kita bisa copy paste nanti teman-teman. Nah, di sini dijelaskan bahwa ya seperti ini ya. Dia kalau kita install memaksakan untuk diinstal yang Docker Desktop tadi di Windows Home, nanti ada muncul seperti ini ya, kurang lebih seperti ini. Jadi Docker Desktop itu membutuhkan Windows 10 Pro atau yang versi Enterprise. Nah, sementara Windows 10 Pro itu sendiri lisensinya itu nilainya sangat tinggi ya, harganya $200. Seperti itu. Itu sebenarnya kenapa dia membutuhkan Windows 10 Pro ini ada alasannya. Jadi Docker itu dia membutuhkan hypervisor, ya Hyper-V dan containers. Ini mungkin semacam kayak modul gitu ya di Windows. Nah itu sebenarnya di Windows Home itu bisa kita ada triknya untuk bisa mengaktifkan itu. Ya di Windows 10 Home itu bisa diaktifkan. Yang kita perlukan adalah membuat script ya. Nanti ini sini sebenarnya sudah sangat jelas nih. Kebetulan yang bagian yang ini saya sudah lakukan dan alhamdulillah berhasil. Ya, kita membuat file namanya install hyper-v.bat, kemudian kita isikan kodenya seperti ini. Kita copy paste aja. Nah, seperti ini saya buat di Notepad++ ya. Nah, seperti ini saya copy ke sini, kemudian dijalankan. Nah, kebetulan karena saya sudah menjalankan, ini saya tidak akan mengulang untuk menjalankan lagi. Kemudian juga yang ini install container.bat. Nah, isinya ini ya. Ini copy paste ke Notepad++. Seperti ini kita simpan ya, install container.bat. Nah, itu terus dijalankan. Dan harus diingat itu semuanya dijalankan di mode administrator. Kalau sudah dijalankan ini, nanti kita akan butuh restart. Terus langkah selanjutnya kita perlu untuk merubah di registry. Jadi kita bikin si Windows 10 Home-nya ini, bukan, yang Docker-nya itu, ya, yang Docker yang kita mau install itu di Windows Home, itu mengira bahwa Windows yang diinstal itu adalah Windows profesional. Nah, kita buat trik seperti itu. Caranya kita edit di registry di bagian ini. Nah, ya, local machine software Windows and Microsoft Windows NT current version. Nah, itu bisa kita pakai cara ini. Pakai tekan Windows. Maaf, kita tekan start, kemudian regedit. Nah, register editor. Klik kanan, kemudian run as administrator. Seperti ini, kemudian klik yes. Nah, kita tinggal mengikuti apa yang disampaikan di webnya tadi. IQ local machine, software, Microsoft, Windows NT, current version. Ya, kita bisa cek dari atas tadi ya. Jadi udah saya sudah buka sebelumnya.
key local machine, software, Microsoft Windows NT paling bawah ya, W bagian bawah ini urut sesuai abjad. Windows NT current version. Nah di bagian current version itu ada edition ID ini ya. Edition ID ini kita klik 2 kali. Kebetulan saya rubah. Jadi yang sebelumnya ini di tempat saya tadi ada single core apa tadi ya? Oke, ini. Jadi sebelumnya di tempat saya itu core ada value-nya itu core single language dan itu dirubah menjadi profesional. Nantinya setelah Docker-nya sudah terinstall, kita kembalikan lagi. Ya, yang nilainya value profesional kita kembalikan ke yang sebelumnya core single language. Ya, seperti itu aja. Kemudian kalau sudah kita rubah, di close. Nanti kita download Docker Desktop kalau belum ya. Itu di sini. Kalau teman-teman kesulitan ini nanti saya bisa share juga di description ya alamatnya. Ya barangkali kalau berubah untuk cara mencari itu sebenarnya sangat gampang ya. Kita ada Google, kita bisa manfaatkan Google. Kita cari download. Ya, ini tinggal main di keywordnya saja. Jadi kalau kita keywordnya pas, nanti kita pasti dapat apa yang kita cari. Docker Desktop. Ya. Ya, seperti ini. Kita coba. Ya, caranya pas gitu ya, langsung menuju ke lokasi. Nah ini yang kita perlu. Ya, kita download ini. Kebetulan saya juga sudah download, jadi saya tidak perlu ulang lagi. Nah, teman-teman di download ini ukurannya hampir 1 GB, jadi harus siap-siap ya, space-nya sudah cukup. Instalasi ini butuh untuk masternya saja 1 GB. Oke. Dari sini kita dapatkan masternya. Kemudian kita setelah terdownload semua, kita jalankan nih di tempat saya ya, Docker Desktop Installer.exe ini kita jalankan. Nanti akan muncul seperti ini. Nah ini di bagian ini saya baru juga ini. Saya juga baru install. Nah, jadi di configuration nanti kita sama-sama belajar. Kebetulan saya juga belum pernah. Ini enable required Windows feature ya, kita enable saja. Kemudian add shortcut to desktop kita tentang. Kemudian ini use Windows container instead of Linux. Kalau saya lebih memilih kita pakai container Linux karena kebetulan project saya basis nantinya ke Linux juga. Jadi ini saya tidak centang. Kemudian kita coba klik OK. Ya, end packing. Nah, mudah-mudahan tidak terlalu lama ya. Oke, untuk bagian yang ini mungkin saya skip dulu ya. Oke, instalasi sampai tahap ini sudah selesai, sudah installation succeeded. Nah, ini yang kita diminta untuk logout dari Windows untuk menyelesaikan instalasi ya. Mungkin yang bagian ini karena logout mungkin videonya akan terpotong lagi. Nanti kita bypass lagi. Oke, saya coba close and logout. Mungkin saya pause dulu. Oke, teman-teman sudah terinstall ya Docker Desktop-nya. Ini bisa lihat di desktop itu ada shortcut-nya Docker Desktop. Ini kita tinggal klik 2 kali. Nah, nanti setelah kita klik 2 kali dia akan muncul di sini ya. Di bagian bawah sini ada apa namanya? List dari icon-icon dari yang aplikasi yang sifatnya daemon gitu ya, yang bekerja di background. Ya, Docker Desktop itu dia bekerja di background. Ya, ini ada tulisan ini Docker Desktop is running. Nah, untuk tahu ini apakah benar jalan atau gimana atau tidak, kita bisa gunakan command prompt ya, command prompt untuk ngecek. Bisa saya gunakan git bash here, bisa kita Docker gini kita cek. Kalau ini seperti ini berarti sudah sukses ya, sudah terinstall. Atau kalau teman-teman belum install git bash, ini bisa pakai cmd juga saya kira. Dan coba
Oops, saya salah klik apa tadinya? CMD command prompt. Oke, command prompt. Nah, kita coba docker enter. Ya, seperti itu. Sudah bisa terinstall, atau kita coba panggil docker run hello world. Seperti ini. Nah, ya, hello world-nya dari Docker seperti ini ya. Ini container juga ini. Yang paling sederhana untuk perkenalan. Oke, mungkin itu materi untuk yang bisa saya share untuk saat ini. Saya harap bisa bermanfaat untuk teman-teman, terutama yang lagi belajar Docker ya. Oke, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.